Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Habaib-habaib yang arogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Saya membedakan itu. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Ini kan logika dasar. Semua manusia ini punya takdir yang sama, punya kelakuan baik dan kelakuan buruk. Ketika manusia itu gagal mengalahkan dirinya, dia akan sibuk mengalahkan orang lain. Ini loh, ini fihi ma fihi, ini Jalaluddin Rumi, dan ini diajarkan oleh kiai-kiai saya karena berbasis tasawuf. Dan ketika orang merasa paling suci, dia pasti akan sibuk menutup segala celahnya, menutup segala cacatnya. Kita nggak perlulah merasa paling suci, kita ini nggak punya sifat maksum kok. Kita bagaimana caranya kita menghargai manusia lain, kita menghargai dan membentuk perdamaian di antara seluruh umat manusia. Ini kan ajaran-ajaran kitab-kitab NU, Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, Irsyadul Ibad juga menulis itu, bahwa kita betul-betul harus bertumpu kepada kemanusiaan. Habib Ali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, itu mengatakan sebelum kamu mengenal agama, kenali dulu kemanusiaan. Kalau enggak, kamu itu akan arogan. Arogannya akan mengalahkan konsep-konsep ketuhanan. Kamu akan merebut wilayah-wilayah ketuhanan. Kamu akan sombong karena agamamu. Ini Habib Ali Al-Jufri, dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Saya punya dua, versi Arab sama versi bahasa Inggris, dan gak ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya heran juga, padahal buku ini luar biasa, ini cuma 21 halaman. Silakan baca Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang udah baca. Kita ini kan semua beragama karena keturunan, Pak. Bapak Ibu sekalian, para kiai, mohon maaf, ini kata Habib Ali Al-Jufri, takdir keimanan kita ini kan tergantung dari kelahiran kita. Saya Islam karena saya lahir di Madura, orang tua saya beragama Islam, kakek saya beragama Islam. Nah, karena kelahiran yang kemudian merunut kepada keimanan inilah, oleh kata Habib Ali Al-Jufri, kita harus menghormati orang meskipun keimanan itu tanpa kompromi. Tapi dalam soal kemanusiaan kita tidak boleh berkompromi dengan apapun, karena kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Sayyidina Ali juga mengucapkan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian kita harus pahami bahwa warga Nahdien, saya ini ingat lagi nih, saya Rianto, saya kemarin ke Mojokerto. Saya kalau ingat Rianto ini dinerakakan hampir tiap hari. Ali-ali ngirimin Fatihah, Pak. Di media sosial ini dirakakan karena dia berhasil membuang bom yang ditaruh oleh teroris yang mengatasnamakan Islam. Lalu Rianto mengambil ini, lalu dia meledak bersama bom yang diselamatkan dari sebuah gereja, Pak. Ini loh, dari Banser
dan dia itu betul-betul dikafirkan di media sosial berkali-kali. Nah ini kayak gini ini, mereka nggak tahu bahwa juga, ya sering saya ceritakan kalau di YouTube, mereka tidak tahu bahwa ada mukhairik di dalam Islam, orang Yahudi yang berperang di perang Uhud lalu gugur di medan Uhud. Dia orang Yahudi. Ada beberapa riwayat yang mengatakan dia sudah masuk Islam, tapi saya tetap memegang bahwa dia belum masuk Islam ketika itu. Karena apa? Karena dia ingin menjunjung tinggi piagam Madinah, makanya dia ikut berperang. Dan sebelum berangkat ke medan Uhud, dia mengeluarkan surat wasiat, apabila saya mati di perang Uhud, 5/7 dari harta saya serahkan kepada Nabi, termasuk 3 kebun kurma yang dimiliki. Lalu dia berangkat ke medan perang Uhud, dia gugur di sana. Sahabat sampai bingung, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini mau dimakamkan kayak apa? Ini syuhada tapi bukan orang Islam. Coba, dia terkena panah-panah beracun dari orang kafir, padahal ini orang Yahudi. Lalu kata Nabi, nggak usah bingung, serahkan saja kepada keluarganya, makamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan dia akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini loh, ini soal perbedaan. Dia berjuang untuk umat Islam bersama Nabi di Madinah. Karena apa? Dia membela tanah air, Pak. Ini bukan perang agama, ini membela tanah air. Makanya inilah yang menjadi rujukan saya kepada Felix Xiao yang mengatakan tidak ada dalilnya dalam Islam dalam membela tanah air. Ini dalilnya. Kalau ini perang agama, Nabi tidak akan mengajak orang Yahudi. Ini perang membela tanah air yang bernama Madinah. Lalu keluarlah hadis yang terkenal bahwa mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nabi tidak pernah menyebut nama suku untuk memberikan stigma kepada orang kalau dia itu sudah masuk Islam. Ini alasan saya. Nabi selalu menyebut orang mukmin atau orang muslim kepada orang yang sudah masuk Islam. Tapi karena dia belum masuk Islam, Nabi menyebut mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi, karena dia belum masuk Islam. Lalu kemudian harta yang diwariskan oleh mukhairik kepada Nabi, Nabi membuat baitul mal pertama di Madinah untuk menyantuni para janda perang dan anak-anak yatim korban perang. Jadi baitul mal pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad di Madinah itu dari hartanya orang Yahudi yang diwariskan, yang dihibahkan kepada Nabi, karena dia betul-betul cinta kepada Nabi. Mukhairik ini adalah pemimpin agama Yahudi, rabinya. Karena pertempuran Uhud itu hari Sabtu, Mukhairik pun berpikir dan pamitan kepada keluarganya, saya harus ikut berperang bersama Nabi. Mukhairik, kamu kan tahu ini hari Sabtu, hari Sabat itu bagi orang Yahudi itu hari terlarang untuk keluar rumah. Tapi kata Mukhairik, tidak, saya harus keluar membantu Nabi, karena Nabi adalah pemimpin di kota ini, di negara ini. Nabi sudah betul-betul menghargai hak dan kewajiban seluruh warga Madinah ini meskipun berbeda keimanan. Dia hanya berpegang kepada piagam Madinah. Kemudian Mukhairik memaksa keluar dan betul-betul tewas di situ, gugur di situ. Cerita-cerita gini kan nggak pernah, jarang kita dengar. Kamu jangan jadi antek Yahudi katanya. Buset. Dan yang ngomong begini salah satu pengurus PCNU di Bangkalan. Dia saya dianggap ngarang. Ini yang kurang baca saya atau mereka gitu. Nah ini kayak begini kan jarang. Saya dibilang kamu itu terlalu liberal sehingga orang Yahudi pun kamu hargai. Ini bukan menghargai Yahudi, ini menghargai kemanusiaan. Saya tadi malam saya ikut serta dalam acaranya Buya Syakur Yasin. Ini sama ini, Buya Syakur dan saya ini sering dianggap sebagai liberal. Ini sering dituding seperti itu. Padahal dua-duanya Nahdien sejati. Dan yang nuding liberal ya orang-orang Nahdien juga. Kami membahas soal surat-surat dalam Al-Quran yang dijadikan dasar oleh kelompok-kelompok jihadis untuk pelaku bom bunuh diri. Salah satunya adalah surat At-Taubah ayat 5, At-Taubah ayat 29, At-Taubah ayat 41. Nah ini kan yang sering disalahgunakan oleh sebagian orang Islam untuk melakukan amalia-amalia teror, pelaku bom bunuh diri atas nama agama. Padahal ayat At-Taubah ini memang unik. Dia turunnya pada tahun ke-9 Hijriah. Dia menjadi surat yang ke-9 dan jumlah ayatnya 129. Banyak angka 9 di situ. Ini seolah-olah Tuhan mau main kiu-kiu ini. Tapi yang harus kita ketahui adalah surat At-Taubah ini turun pasca perang Tabuk. Ini nih. Di situ memang masa-masa perang ketika utusan Nabi dibunuh oleh orang kekaisaran Bizantium. Nabi betul-betul marah di situ karena utusan yang dikirim kepada Raja Heraklius itu dibunuh di situ oleh salah satu dari kelompok Kristen namanya Bani Udra. Nah, Nabi betul-betul marah sekali di situ, lalu jadilah perang Tabuk dan kelompok Heraklius ini adalah orang yang kemudian bersatu dengan kelompok Kristen dari Persia untuk melakukan perlawanan terhadap orang Islam dan terjadilah perang Mu'tah. Setelah perang Mu'tah berlanjut ke perang Tabuk, turunlah ayat ini. Ayat-ayat perang bos dipakai di hari damai kayak gini.
Semua orang ingin dibunuh. Dan ini dipakai oleh mereka yang hanya menerjemahkan secara tekstual tanpa pernah melihat posisi-posisi, circumstances dan kontekstualnya. Dia tidak tahu kapan surat itu turun, dia terjemahkan aja sepolos-polosnya, lalu semua orang ini yang berbeda dengan dia dianggap musyrik, perangi, bunuh mereka, intai mereka. Ini kan yang menjadi rujukan. Nah, tahu nggak surat ini? 3 surat ini ditemukan di dalam tersangka pelaku bom bunuh diri kemarin di Bandung. Makanya kita bahas tadi malam dengan Buya Syakur ini. Dan saya mau pertegas sekali lagi, fatwa-fatwa seperti yang dilakukan oleh Abdus Somad tentang harokah istishadiyah inilah yang juga dipakai oleh mereka. Nanti akan ada pembuktiannya. Dipakai oleh kelompok Jamaah Ansarud Daulah di dalam setiap kontennya. Semua fatwa-fatwa dari Abdus Somad tentang jihad istishadiyah ini dipakai oleh orang-orang JAD untuk membuat kontennya di Telegram. Kita sudah temukan itu. Merasa berdosa nggak Abdus Somad? Harusnya merasa berdosa. Dia telah menggiring orang untuk terbunuh di Bandung, menggiring orang untuk terbunuh di Makassar. Dan sampai saat ini dia hanya mengklarifikasi bahwa fatwa ini untuk menjawab pertanyaan orang pelaku bom bunuh diri di Palestina. Dia hanya mengklarifikasi kejadiannya, bukan mengklarifikasi fatwanya. Ini kan bahaya kayak gini. Saya diserang hari ini, diancam hari ini hanya gara-gara membantah pernyataan dari fatwanya Somad ini. Saya tantang sekarang, ayo kita gelut. Nggak apa-apa. Saya hanya ingin menyelamatkan umat. Wallahi, saya nggak cari duit, Pak. Saya dibilang di media sosial, ini selalu menyerang Abdus Somad karena iri Abdus Somad banyak duitnya. Ya Allah, orang disangkain lapar semua kali. Ini saya pertegas, saya nggak cari duit di sini. Tanyakan kepada para kiai, ketika beliau mengundang saya, syaratnya satu, jangan saya kasih honor. Ini satu syaratnya kiai, jangan kasih honor saya. Saya jangankan diundang oleh PCNU atau PWNU atau diundang pesantren, kampus atau masjid. Saya diundang TV aja nggak minta honornya, nggak mau saya. Saya tidak mau menjadi korban industri berita. Wallahi. Saya diundang, saya berbicara berkali-kali soal terorisme peristiwa Bandung ini, diundang iNews, Kompas dan sebagainya. Ketika dia nanyain rekening, nggak usah bayar saya, ilmu saya itu gratis, sak gratis. Sampean nggak usah baca buku, saya yang baca, sampean dengerin aja. Baca buku berat, bos. Saya 1000 halaman loh per bulan, 250 halaman per minggu. Hidup saya itu sama buku. Saya di mana-mana baca buku. Dari hotel saya, dari Grand Mercure tadi ke sini, saya masih baca buku. Ada beberapa bagian paragraf yang saya tidak boleh lupa. Hari ini mau tahu yang saya baca? Yang saya baca adalah salah satu buku pemikiran ateis pertama di dalam dunia Islam. Namanya Az-Zulumiyah yang ditulis oleh Abul A'la Al-Ma'arri. Ateis itu bukan pemikiran orang Eropa, Pak, pemikiran orang Islam pertama kali. Yang punya pemikiran tidak percaya Tuhan ini adalah Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mutaffa, Abu Bakar Ar-Razi. Betapa hebatnya, bukan hebat ya dalam konteks ini, pemikiran-pemikiran dan keilmuan Islam itu menjadi luar biasa, baik yang negatif maupun yang positif, baik yang memperdalam kita kepada kepercayaan-kepercayaan tauhid dan akidah, sampai kepada orang-orang yang melanggar akidah sekalipun, yang murtad sekalipun, dilahirkan oleh kita, karena kita memang hidup dengan keilmuan-keilmuan yang luar biasa. Dan kemudian mengilhami pemikiran Ernest Bloch, Feuerbach, Marx, Darwin dan sebagainya, yang kemudian juga nggak percaya Tuhan pada akhirnya. Sanadnya kepada siapa? Pemikir Islam. Sampean kalau baca kitab-kitabnya Abu Bakar Razi, sakit Pak hati kita. Dia betul-betul seolah-olah membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada, Nabi itu pembual, Al-Quran ini adalah kecap, bukan wahyunya dari Allah dan segala macam. Dan ini diadopsi oleh pemikir-pemikir Inggris hari ini, Richard Dawkins, Tim Hitchens, The Four Horsemen dan sebagainya. Saya baca semua buku mereka. Saya kalau ingin tahu tentang Nabi, tentang Rasulullah, saya juga membaca sejarah yang ditulis oleh orang-orang non-Islam. William Montgomery Ward, Maxim Robinson. Saya baca, Pak. Saya ingin tahu otak orang yang non-Islam ini seperti apa terhadap Islam. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.